Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganefus Sudirman. Saya dosen mata kuliah Auditing 2 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan audit dalam pertemuan 1. Pendahuluan perencanaan audit. Perencanaan bukan merupakan satu fase yang terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang. Sama seperti perencanaan yang dilakukan oleh korporat, perencanaan audit juga dilakukan atau dibuat sebelum pelaksanaan audit. Akan tetapi, ada hal yang membedakan terkait dengan perencanaan audit dengan perencanaan yang dibuat oleh korporat. Jika perencanaan korporat tidak mungkin berubah atau bisa saja berubah tetapi tidak signifikan, perencanaan audit dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu, seperti ditemukannya bukti atau hal yang material yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan audit, sehingga membuat perencanaan audit akan berubah sesuai dengan beberapa hal yang signifikan tersebut. Selain itu, perencanaan audit juga harus memperhatikan perencanaan audit yang sebelumnya dibuat oleh auditor. Jadi, ketika auditor tahun sebelumnya membuat perencanaan audit, akan ada baiknya kita mengevaluasi perencanaan audit terdahulu untuk dapat mengetahui apakah prosedur yang dilakukan oleh auditor sebelumnya sudah mencukupi. Kemudian, perencanaan suatu audit akan melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Jadi, perencanaan dibuat pastinya untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah strategi. Nah, dalam tahap implementasi strategi, ada beberapa hal rencana yang harus dibuat oleh auditor, yang membuat auditor harus paham, harus bisa mengerti beberapa hal seperti sifat, luas, dan prosedur audit. Ketiga cakupan ini sebenarnya digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibuat oleh auditor tepat sasaran. Sifat dan luas kaitannya dengan perikatan audit, di mana antara auditor dan auditi membuat sebuah kesepakatan, di mana di dalam kesepakatan tersebut ada jangka waktu dan batas waktu penyelesaian audit. Kemudian prosedur audit kaitannya dengan apa yang akan dilakukan auditor pada saat pelaksanaan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan audit di proses kemudiannya. Tujuan perencanaan audit, seperti yang kita bahas dalam slide sebelumnya, bahwa untuk mencapai tujuan diperlukanlah sebuah strategi. Tujuan dari perencanaan audit adalah agar proses penyelesaian audit dapat berjalan dengan efektif. Karena audit memiliki jangka waktu tertentu yang dibatasi. Jika dalam prosesnya waktu tersebut tidak dapat dimaksimalkan atau melebihi batasan waktu yang ditentukan, maka kualitas akan audit akan diragukan. Selain itu, biaya yang keluar akibat lamanya penyelesaian audit juga akan bertambah. Tentunya ini akan merugikan auditor. Maka dari itu, perencanaan audit wajib dibuat oleh seorang auditor untuk mendapatkan sebuah hasil penyelesaian audit yang efektif. Peran perencanaan audit. Peran perencanaan audit ada 6. Yang pertama adalah memfokuskan kepada area penting, dan yang kedua adalah mengidentifikasi masalah yang potensial. Berkaitan dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan perikatan audit, maka seorang auditor harus dapat memilih dan memfokuskan hal mana yang harus menjadi perhatian dengan cara mencari hal atau mendapatkan hal yang bersifat signifikan. Jadi kalau dalam audit laporan keuangan, tidak semua akun di dalam laporan keuangan diuji, melainkan hal-hal yang bersifat material dan yang bersifat signifikanlah yang dilakukan pengujian atas saldo akun tersebut. Kemudian
Yang ketiga adalah mengolah perikatan audit. Perikatan audit terjadi pada saat proses penandatanganan antara auditor dan auditi sampai dengan proses finalisasi dari laporan, dalam arti penyerahan laporan kepada auditi. Maka dari itu, dengan adanya perencanaan, maka diharapkan perencanaan audit mampu mengkontrol jalannya audit dari mulai proses perikatan awal sampai dengan tahap finalisasi. Yang kemudian nomor 4 adalah membantu dalam pemilihan tim. Tim sangat berperan dalam kualitas audit karena tim harus memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang. Seperti yang kita ketahui, banyak bidang perusahaan usaha seperti manufaktur, bank dan lembaga keuangan yang memang hanya dikuasai oleh auditor-auditor tertentu yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jadi, auditor yang ada dalam proses perikatan audit harus auditor yang memiliki kompetensi serta pengalaman di bidangnya. Dengan tersebut, maka kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi baik. Kemudian peran yang kelima adalah memfasilitasi proses supervisi, di mana seperti kita ketahui ada istilah tanggung renteng dalam auditor, di mana ada jabatan atau posisi tertentu yang memiliki pekerjaan serta tanggung jawab berbeda antara junior auditor, senior auditor, supervisor auditor, serta manajer auditor memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Maka dari itu, dengan adanya sebuah supervisi, diyakinkan bahwa peran dari junior auditor mampu diteruskan oleh senior auditor. Begitu pula sampai dengan tahap penyimpulan opini yang dilakukan oleh partner. Yang terakhir adalah evaluasi atas penggunaan pakar. Jadi, dalam perencanaan audit, ketika kita menimbang seberapa besar risiko yang akan timbul dalam proses audit, kita berhak memilih apakah menggunakan pakar tertentu atau tidak. Contohnya pakar seperti apa? Contoh ketika kita mengaudit perusahaan asuransi, untuk perhitungan cadangan klaim, cadangan premi, diperlukan seorang aktuaris yang memang ahli di bidangnya untuk menghitung besaran cadangan tersebut. Walaupun pihak auditi atau manajemen sudah membuat laporan berdasarkan laporan aktuaris independen, ada baiknya jika seorang auditor juga melakukan atau menugaskan pakar untuk mengevaluasi hasil dari laporan independen tersebut. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas mengenai aktivitas perencanaan audit. Jadi aktivitas perencanaan audit ada 5. Yang pertama adalah prosedur analitis, di mana prosedur analitis dilakukan sebelum audit, ketika audit berjalan, dan pada saat finalisasi audit. Sesuai dengan pendahuluan tadi yang saya jelaskan bahwa prosedur audit berkaitan secara langsung terhadap perencanaan audit. Jika ada hal-hal yang ditemukan dalam prosedur audit yang dilakukan, maka akan mempengaruhi perencanaan audit. Maka dari itu, prosedur analitis sangat penting dilakukan, apalagi untuk mengidentifikasi adanya resiko. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bisnis klien. Bidang usaha yang kita akan audit pastinya sudah familiar, misalnya manufacturer. Tetapi di dalam standar operasional prosedur yang dimiliki oleh entitas, pastinya memiliki perbedaan serta cara untuk mengelola perusahaan tersebut. Maka dari itu, kita wajib untuk mengetahui dan memahami siklus dari masing-masing aktivitas yang ada di dalam suatu kegiatan organisasi entitas tersebut. Yang kemudian di poin 3 ada materialitas. Materialitas itu fungsinya untuk apa? Materialitas itu adalah batasan yang digunakan seorang auditor untuk memberikan kesimpulan apakah sebuah laporan keuangan yang disajikan sudah wajar atau belum. Jadi, materialitas ini sangat penting terkait dengan simpulan akhir, yaitu opini. Dan materialitas sama seperti perencanaan audit juga berubah ketika ada hal signifikan yang mengganggu dari total atau nilai dari materialitas tersebut. Yang keempat adalah keterlibatan pakar, juga sudah dibahas dalam slide sebelumnya, di mana keterlibatan pakar sangat penting bagi auditor ketika risiko atas audit adalah besar.
Karena dengan adanya keterlibatan pakar, dimungkinkan untuk mengurangi resiko. Jadi kita mengharapkan adanya second opinion dari pakar untuk membantu meminimalisir risiko yang timbul akibat salah pemberian dari opini. Yang terakhir adalah penilaian resiko, yang berkaitan dengan prosedur apa yang akan dilakukan untuk menguji, baik itu secara pengendalian maupun secara substantif. Tujuannya adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak terdeteksi yang bisa saja terjadi karena ada kesalahan dalam penentuan prosedur audit. Sekian presentasi atau materi yang saya sampaikan mengenai perencanaan audit. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.